Selamat malam saudara-saudari kasih dalam Tuhan. Kita akan memulai kebaktian mata terbenam kita pada minggu ini. Namun sebelumnya untuk yang membawa HP siapkan disilentkan dahulu. Kita akan mulai kebaktian ini dengan pujian nomor 1, Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya. Dua, tiga. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Mari kita bersatu teduh. Satu teduh kita mulai. Dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Selesai. Mari kita bangkit berdiri. Kita puji Tuhan nomor 22. KPPK nomor 22. Sukacitaku sembahkan. 1, 2, 3. Sukacitaku sembahkan hanya pada Tuhanku. Jantungku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Awan maut ketakutan dienyakan olehnya. Beri padaku sukacita, jantungku dicerahkan. Langit, bumi, alam semua menyatakan mulianya. Bintang malaikat menyanyi mengitari tahtanya. Ladang, hutan, gunung, lembah, padang hijau, samudra. Burung nyanyi, air mengalir, ajak kami senanglah. Sumber berkat, pohon rahmat, anugerahnya kekalah. Sukacita kehidupan mengalir memancarlah. Anak Tuhan bersaudara hidup dalam kasih-Nya. Kita saling mengasihi dalam suka yang bakal. Bintang fajar memuji Dia dan manusia berpadu. Dengan kasih-Nya memerintah kita dipersatukan. Ku bernyanyi tak berhenti mengalahkan musuhku. Riuri yang membawaku dalam kidung yang menang. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu di mana pada petang hari ini
kami dapat datang ke rumah-Mu untuk berkebaktian matahari terbenam. Kami menyerahkan untuk kebaktian ini dalam tangan-Mu, kiranya Engkau yang memimpin dan menolong agar dapat berjalan lancar. Terima kasih Bapa, ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjaga kami dan Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Tahan duduk kembali. Baiklah, kita akan membuka Alkitab kita. Kita buka dari kitab Surat Roma. Surat Roma pasal ke-7 ayat 13 sampai 26. Surat Roma pasal 8. Pasal 8 ayat 1 sampai 17. Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17. Saya akan baca yang pertama, saudara-saudari yang kedua, demikian silih berganti sampai 2 ayat tadi sama-sama. Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman untuk mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus putranya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat genapi dalam kita, dan yang tidak hidup menurut daging tapi hidup menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup oleh Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin untuknya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tapi jika kita Kristus dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tapi bukan karena daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sama-sama. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu jadi takut lagi, tapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris,
maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Berbahagialah orang yang sudah membaca firman Tuhan dan yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Selanjutnya kita akan puji Tuhan dengan pujian nomor 144. Firman hidup 144. Firman halik semesta, ajaib firman hidup, yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup. Bimbingannya tepat bagi orang sesat, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman Putra mulia, ajaib firman hidup, yang memberikan kurnia, ajaib firman hidup. Oleh darah kudus, dosamu ditebus. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Beritakanlah Injilnya, ajaib firman hidup, yang mengamai sentosa, ajaib firman hidup. Yesus Kristus Tuhan, yang beri pengharapan, firman firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Selanjutnya kita akan melihat warta gereja pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pelatihan pelayanan dan guru sekolah minggu. Doakan dan ikuti pelatihan guru sekolah minggu dan pelayanan yang akan diselenggarakan mulai bulan Februari setelah Imlek. Info lebih lengkap silahkan menghubungi pengurus dan semoga kita semua dapat melayani. Yang kedua, saya tidak ada yang pertama kali datang ya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan menyembah Tuhan dengan persembahan. Kita buka buku pujian kita nomor 175. 175. Kita akan menyembah Tuhan dengan persembahan. Yesus cinta padaku, Alkitab mengajarku,
Meski ku kecil lemah, tapi aku miliknya. Yesus Tuhanku, Yesus cintaku, Yesus cintaku, ya cinta padaku. Yesus cinta padaku, Ia mati untukku. Dosaku dihapusnya, ku dibawa ke sorga. Yesus Tuhanku, Yesus cintaku, Yesus cintaku, ya cinta padaku. Yesus cinta padaku dan tetap bersamaku. Kelak Ia akan datang pula, bawaku ke rumahnya. Yesus Tuhanku, Yesus cintaku, Yesus cintaku, ya cinta padaku. Mari kita berdiri. Kita puji Tuhan dengan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih kami saat ini akan menyembah Engkau dengan persembahan. Kiranya Engkau menerima dan Engkau pakai untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa kesalahan kami berdoa nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, namun sebelumnya maaf saya ada sedikit langkau, yaitu ayat hafalan. Silakan duduk. Ayat hafalan di Roma pasal 8 ayat 11. Mari kita menghafalnya sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Roma pasal 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam dalam kamu. Sekali lagi. Roma pasal 8 ayat 11. Dan jika oleh roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Sekali lagi. Roma pasal 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Peter Oksan dengan tema anak-anak Allah hidup oleh Roh di dalam Kristus. Pada hambanya saya persilakan.
Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat malam. Untuk kaum Tionghoa, saya ucapkan selamat Tahun Baru Imlek. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu kali lagi membaca ayat hafalan kita. Roma 8 ayat yang ke-11. Kita membaca sama-sama 3, 2, 1. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kembali kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan kami kesempatan berkebaktian matahari terbenam. Kami saat ini mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau menolong kami untuk memahami firman-Mu. Kami kembali menyerahkan kehidupan kami ke dalam pimpinan Engkau. Kami mohon Engkau menyertai kehidupan kami supaya kami dapat memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kami berdoa juga untuk gereja-Mu. Kiranya Engkau memberkati gereja-Mu dengan kami semua anak-anak-Mu, kerohanian kami bertumbuh, berikan kami kesempatan untuk melayani dan mengabarkan Injil. Bahkan kami juga berdoa untuk problem yang dihadapi oleh kami semua. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang memerlukan pertolongan Engkau yang mengulurkan tangan menolong kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk mereka yang lemah iman, kiranya Engkau menguatkan. Ya Bapa, kami juga berdoa supaya Engkau menambahkan jiwa-jiwa yang baru, supaya banyak orang yang dapat percaya pada Tuhan Yesus. Gereja-Mu bukan hanya bertambah secara rohani, tapi juga secara kuantitas. Kami juga menyerahkan bangsa Indonesia, khususnya pada tanggal 14 Februari ini akan diadakan Pileg dan Pilpres. Kiranya Engkau memberikan keamanan, memberikan kami pemimpin yang dapat memajukan Indonesia, memberikan keadilan dan kebebasan, supaya Injil Tuhan Yesus dapat diberitakan dan gereja Tuhan Yesus dapat didirikan mulai dari Irian sampai ke Aceh. Kami juga berdoa ya Bapa untuk anak-anak di kelas sekolah minggu, kiranya mereka bisa belajar firman-Mu, menjadi anak yang baik. Kami berdoa juga untuk keluarga kami yang tidak tinggal di Pontianak, kiranya Engkau juga menyertai mereka. Pada saat mereka berada di luar kota, bahkan di luar negeri, mereka juga dapat pergi ke rumah-Mu untuk menyembah Engkau dalam roh kebenaran. Saat ini kami serahkan waktu kami untuk belajar firman-Mu. Mohon Roh-Mu menolong kami supaya kami dapat memahaminya, mempraktekannya, mewartakannya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Demikianlah doa kami, ampunilah dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, Roma pasal 6 ya, 7, 8 itu satu kesatuan. Dan kita sudah belajar Roma pasal 6 dan pasal 7. Sekarang kita akan belajar Roma pasal 8. Judul dari Roma pasal 8 sudah saya sebut di ayat yang ke-23 Roma 6, yaitu dikatakan karunia Allah adalah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu judul dari pasal 8-nya. Judul dari pasal 7 Roma 6:23 bagian A. Sebab akibat dosa, upah dosa adalah kematian. Itu Roma pasal 7 ya. Nah, sedangkan Roma pasal 8 karena judulnya anugerah Allah adalah hidup kekal dalam Kristus Yesus. Jadi kata dalam Kristus Yesus kita lihat ya di dalam Roma pasal yang ke-8 dan Roma di pasal yang lain itu diulang-ulang loh. Mari kita lihat Roma pasal 8. Demikian sekarang tidak ada lagi penghukuman untuk mereka yang ada di dalam Kristus. Istilah di dalam Yesus, di dalam Tuhan Yesus Kristus itu suatu frasa yang sangat penting di Alkitab. Karena di dunia ini walaupun begitu banyak manusia dapat digolongkan menjadi dua golongan saja. Yang percaya Yesus disebut di dalam Yesus. Makanya waktu saya menyapa semua dari orang percaya di gereja, saya selalu mengatakan saudara-saudari di dalam Tuhan yang saya kasihi. Di dalam Tuhan Yesus.
Nah, sedangkan untuk orang yang belum percaya Yesus, mereka semua bisa disebut di dalam Adam, bukan di dalam Kristus. Nah, kalau kita lihat ya, istilah di dalam Kristus, apa sih manfaatnya? Begitu banyak ya. Karena saking banyaknya, saya hanya bisa memberikan 5 item saja. Kita buka ya, dari kitab Roma ya. Nah, Roma pasal yang ketiga, mari kita lihat. Istilah di dalam Kristus, ya, tolong diingat baik-baik. Itu istilah yang penting. Nah, kita yang sudah percaya Yesus sebagai juru selamat kita, Roma 3 ayat 24. Kita baca sama-sama. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Ini yang pertama ya. Kalau kita percaya Yesus, dosa kita sudah ditebus, ya, sudah diampuni. Tidak ada lagi dosa kita yang akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah. Ingat baik-baik ya. Allah tidak akan mengadili kesalahan kita karena kita sudah mengaku dosa. Dosa-dosa kita sudah diampuni. Nah, itu yang pertama. Nah, tadi di dalam Kristus Roma 8 ayat 1 dikatakan di sini tidak ada lagi penghukuman untuk dosa. Ya kan? Nah, kemudian Roma pasal yang ke-8 ayat 2, ini fungsi dalam Kristus yang ketiga. Mari kita baca Roma 8 ayat 2. Roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Paham ya? Jadi kalau kita sudah percaya Yesus, ya, kita sudah dimerdekakan dari hukum Taurat. Bagaimana cara Tuhan Yesus memerdekakan kita dari hukum Taurat? Kita sama sekali tidak bisa taat hukum Taurat 100%. Kita melanggar hukum Taurat. Hanya Yesus yang bisa taat hukum Taurat secara 100%. Makanya kalau kita lihat di dalam Roma, hukum Taurat itu banyak nama loh. Kalau kamu belajar Alkitab dengan baik ya, begitu menarik loh. Alkitab itu bukan simple 1 poin, 2 poin, 3 poin, bukan begitu. Ya, kamu lihat ya, hukum Taurat dalam pasal 2 ayat 12, mari kita buka. Disebut hukum apa? Di sini ada 8 nama. 2:12. Hukum apa tuh? Kasih tahu saya. Roma 2:12. Yaitu supaya aku ada di dalam kamu dan turut terhibur. Maaf, saya baca pasal 1 ya. Pasal 2 ayat 12. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Jadi di sini hukum Taurat ya disebut hukum Taurat. Kemudian 3:19 kamu lihat ya. 3:19. Tetapi kita tahu bahwa ya dikatakan di sini segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukum Allah. Ini di sini ya. Ya, hukuman Allah. Kemudian kita lihat lagi yang terakhir ya, hukum Taurat ya, pasal yang ke-7 ayat 12 yang kita pelajari minggu lalu. 7:12. Mari kita buka 7:12. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Jadi hukum Taurat di sini disebut sebagai hukum dari Allah itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, hukum Taurat itu disebut sebagai hukum alam. Hukum apa? Alam. Artinya ditulis di dalam naruni setiap manusia. Kemudian hukum Taurat ya dalam Roma pasal 3 disebut sebagai hukum iman. Ya, kemudian Roma pasal 7 yang kita pelajari minggu yang lalu ayat 16 itu disebut sebagai hukum dari akal budi. Nah, kemudian kita lihat juga dalam Roma pasal 8 ayat 23 yang tadi kita baca, hukum Taurat itu disebut hukum dosa. Nah, kemudian Roma 9:31 mari kita baca, tetapi bahwa Israel sungguh pun mengajar hukum yang akan mendatangkan kebenaran tidaklah sampai kepada hukum itu. Jadi ini disebut sebagai hukum apa? Ya, hukum yang mendatangkan keadilan. Kata kebenaran di situ sebenarnya adalah keadilan, yang mendatangkan keadilan, tidaklah sampai kepada hukum itu. Kemudian hukum Taurat, ya tadi kita baca disebut sebagai hukum Tuhan. Kemudian hukum Taurat dalam Roma 8 ayat 2 disebut sebagai apa? Hukum
dari roh yang menghidupkan. Jadi begitu banyak nama ya dari hukum Taurat yang kita lihat ya di dalam kitab Roma ini. Nah, jadi minggu lalu sudah saya jelaskan ya, hukum Taurat itu baik. Kemudian kenapa hukum Taurat itu yang baik tidak bisa mendatangkan kebaikan untuk kita? Kenapa? Sudah saya contohkan ya. Hukum Taurat itu seperti software yang sudah bagus, dimasukkan ke dalam komputer yang error. Bukannya softwarenya tidak jalan, tetapi manusianya yang error, nggak bisa jalan. Ya, paham? Kalau hardware kita sudah error, walaupun softwarenya bagus, ya tetap error hasilnya, tetap salah. Itulah hukum Taurat. Kita manusia sudah ada dosa, hukum Taurat itu baik, benar, walaupun diberikan pada kita, kita tidak bisa menjalankannya, karena kita sendiri sudah apa? Sudah cacat, sudah rusak. Jadi penting di sini untuk diketahui ya. Nah, sedangkan masalah yang dihadapi oleh manusia terhadap hukum Taurat itu manusia tidak bisa menjalankan hukum Taurat. Nah, kalau kita lihat di sini di dalam Kristus ya, kita ya sudah bebas dari hukum Taurat yang disebut hukum dosa. Nah, yang ketiga, kalau kita lihat ya di dalam Kristus kita sudah dimerdekakan ya dari hukum Taurat. Yang keempat ya, kalau kita baca dalam Roma 8:39, mari kita lihat ya. Apa gunanya kita di dalam Kristus Yesus? Nah, di dalam Kristus Yesus kita lihat tidak ada lagi kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kalau kita sudah di dalam Kristus, sekali percaya Yesus tidak bisa lagi kita itu dibuat ya, tidak percaya Yesus sampai kita dilemparkan ke neraka. Itu fungsi yang keempat ya, kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus ya. Kemudian kalau kita lihat ya dalam fungsi yang kelima, yang terakhir ya, Roma 9 ayat 1 ya. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara jantungku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Artinya begini ya, kalau kita sudah di dalam Kristus, kita diberi ya, bukan hanya hidup yang kekal loh, diberi yang namanya kebenaran. Jadi di dalam Kristus itu pertama-tama kita menerima penebusan dari dosa. Yang kedua ya, dosa kita tidak dihukum lagi. Yang ketiga ya, kita diberi kemerdekaan terhadap hukum Taurat. Yang keempat ya, kita ya diberikan bagaimana di sini, yaitu anugerah ya, supaya kita tidak terpisah lagi dari kasih Allah sampai selama-lamanya. Yang kelima, kalau kita di dalam Kristus Yesus ya, kita diberi kebenaran. Jadi ada 5 manfaat di dalam Kristus Yesus. Ingat baik-baik ya, ada berapa manfaat? 5 ya. Saya ulangi. Manfaat pertama apa dalam Kristus? 1. Kita sudah ditebus dosanya. 1 ya. 2. Di dalam Kristus kita sudah tidak dihukum dosa kita lagi. Yang ketiga, kita di dalam Kristus Yesus sudah dimerdekakan dari hukum Taurat dan hukum dosa. Nah, bagaimana Tuhan memerdekakan kita dari hukum Taurat? Dia memberikan kita hanya 2 yang perlu kita taati, yaitu menjalankan baptisan dan perjamuan Tuhan. Ya, termasuk 10 hukum. Kemudian yang keempat, ya kita diberi apa? Di sini diberikan ya satu kasih sehingga kita tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Yang kelima, dalam Roma 9 ayat 1, kita diberi kebenaran. Ingat baik-baik ya, 5 hal ini di dalam Kristus yang kita pelajari di kitab Roma. Nah, bukan lagi terbatas ya di kitab Roma. Di kitab-kitab lain juga ya banyak tentang di dalam Kristus. Kalau kamu membaca ya di dalam Kristus itu istilah teologi yang sangat kaya loh. Bukan hanya 1, 2, 3, begitu banyak. Ya, karena banyaknya keterbatasan waktu saya hanya jelaskan 5. Ya, jelaskan apa? 5. Ya, coba diingat. 1 apa? Di dalam Kristus kita sudah ditebus. Di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Di dalam Kristus merdeka dari hukum Taurat. Di dalam Kristus tidak ada lagi kita bisa dipisahkan dari kasih Allah. Yang kelima, dalam Kristus kita diberi kebenaran. Ya, itu firman Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang, sudah belum kamu dan saya di dalam Kristus? Ya kan? Oke, ini yang pertama. Kemudian kita lihat di sini. Nah, apa yang tidak dapat dilakukan oleh hukum Taurat?
Ya, kenapa di sini dibahas ya hukum Taurat? Kalau kita baca di sini, kita tidak bisa menjalankan hukum Taurat. Sebab apa yang tidak dapat mungkin dilakukan oleh hukum Taurat? Karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan di sini. Allah mengutus putranya, ya, yang menurut daging lahir sebagai manusia sejati, tidak, ya, kita lihat ya, dagingnya ya tidak berdosa, tapi dia menjatuhkan hukuman dosa di dalam dagingnya Tuhan Yesus Kristus, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Ini penting sekali ya. Hukum Taurat itu saya sudah jelaskan punya dua guna. Satu, untuk orang tidak percaya dia seperti pedang yang membunuh, ya kan? Karena manusia diberi hukum Taurat, tidak bisa jalankan. Akhirnya manusia binasa. Dengan hukum Taurat orang kenal dosa itu dosa apa. Ya, sebelum hukum Taurat diberi, manusia tidak tahu dosa apa itu dosa. Ya, seperti hukum Taurat, orang menyembah berhala sebelum hukum Taurat diberikan, dia nggak tahu ya hukum mana yang dilanggar. Tapi dengan 10 hukum diberikan, orang menyembah berhala sudah tahu hukum berapa yang dilanggar. Orang membunuh hukum keberapa, orang berzina hukum keberapa, sudah jelas ya spesifikasinya. Itu guna hukum Taurat, seperti pedang. Nah, tetapi untuk orang percaya gunanya hukum Taurat seperti tongkat. Masih ingat? Seperti pelita, ya, seperti senter, ya, tongkat menuntun kita kepada Yesus, seperti guru les yang menuntun kita supaya kita tahu, oh, hukum Taurat ini tidak bisa saya jalankan, tetapi hukum Taurat ini menuntun saya melihat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di situ saya melihat ada satu pribadi, yaitu Yesus, yang menjalankan hukum Taurat 100%. Paham ya? Dari kalangan gereja seringkali orang ditanya, bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan kamu? Oh, dia mati untuk dosa saya disalib. Itu betul, 50%. 50% yang tidak disebut apa? Yesus hidup mentaati hukum Taurat. Galatia 4:4 dengan sempurna. Dengan apa? Sempurna. Waktu dia lahir, disunat pada hari ke-8. Kenapa hari ke-8? Kenapa tidak seperti orang Arab umur belasan tahun? Kenapa tidak seperti Abraham 99 tahun? Kenapa hari ke-8? Tidak ada yang tahu. Sampai satu hari di Inggris ada dokter, dia memeriksa darah bayi, ditemukan ya darah bayi pada usia 8 hari itu bisa membeku seperti darah orang dewasa. Maka disunat pada hari ke-8, aman. Paham? Jadi Yesus memenuhi hukum Taurat. Jadi waktu Yesus menyembuhkan orang kusta, dia menyuruh orang kusta itu pergi ke Yerusalem, melapor kepada imam supaya diperiksa. Dan imam membuktikan bahwa kusta itu sudah disembuhkan Tuhan, maka imam menyatakan orang kusta sudah sembuh. Dia memenuhi hukum Taurat. Waktu Yesus disalib, masih ingat gak? Dia menyerahkan ibu kandungnya, Maria, untuk dijaga oleh Yohanes. Ya, bukan kepada adik-adik tirinya. Karena adik-adik tirinya itu belum percaya Yesus, tidak bisa menerima tanggung jawab rohani. Jadi Yesus memenuhi hukum Taurat 100%. Kenapa? Mewakili kamu dan saya. Ingat ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Dalam Roma pasal 8 ya, dan pasal-pasal lain sangat menarik. Apa saja yang tidak bisa dilakukan hukum Taurat ya manusia. Yang di ayat 8 ya. Pasal 8 ayat 2, hukum Taurat tidak bisa memerdekakan kita dari dosa. Ya. Kemudian yang kedua, hukum Taurat tidak bisa membebaskan kita dari kutukan. Ya. Kemudian pasal 3 ayat 24 kita sudah baca, hukum Taurat tidak bisa menebus kita dari dosa. Ya. Kemudian yang keempat, hukum Taurat itu ya tidak bisa memberikan kita warisan 4:14. Kemudian hukum Taurat dalam pasal 8 ayat 4 mari kita baca ya. Supaya tuntunan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Artinya di sini ya, walaupun hukum Taurat itu diberikan pada kita, kita tidak bisa melakukannya dengan adil ya 100%. Kemudian yang keenam kalau kita lihat ya, Roma 7 ayat 7, jika demikian apakah yang hendak kita katakan, apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakannya, jangan mengingini. Hukum yang ke-10, jangan tamak. Ya, jadi hukum Taurat diberikan pada kita
Hukum Taurat tidak bisa membuat manusia tidak mengingini. Itu dilematisnya. Paham ya? Jadi kemudian kita lihat ya, yang berikutnya, hukum Taurat itu tidak bisa menjaga kita dari dosa. Ya, orang Israel itu berpendapat ya, kalau mereka menjalankan hukum Taurat, mereka bisa masuk surga. Itu salah. Ya, tidak ada orang yang bisa menjalankan hukum Taurat sehingga dia diterima di surga. Kenapa? Karena tubuh kita sudah rusak. Ya, tadi saya sudah katakan kita seperti HP yang rusak. Sehingga walaupun programnya bagus dimasukkan, keluarnya error karena HP kita rusak. Ya, minggu lalu sudah saya contohkan ya, yaitu komputernya Esra. Ya, begitu dihidupkan, dia tidak masuk ke Windows. Kenapa nggak masuk? Ya, bukan karena programnya salah. Begitu saya bawa ke toko komputer, ternyata diperiksa, dikatakan apa? Hard disknya rusak. Ya, begitu hard disknya diganti yang baru, hardware-nya sudah bagus, programnya bagus, udah jalan kembali. Ya, kita juga sama ya, hukum Tauratnya baik. Kita apa? Rusak total. Sehingga hukum Taurat itu dimasukkan dalam diri kita, nggak bisa beroperasi. Ya, membuat kita apa? Bisa menjalankan hukum itu dengan sempurna. Jadi ini ironi ya yang kita lihat. Nah, sekarang kita lihat ya bahwa kita di sini menghadapi problem tidak bisa menjalankan hukum Taurat. Padahal untuk diselamatkan hukum Taurat perlu dijalankan. Makanya bagaimana caranya? Di sini dikatakan bahwa Allah Bapa mengutus Allah Putra supaya menjelma menjadi manusia yang sejati. Ini yang penting ya kita lihat ya. Yesus dia adalah Allah 100%. Kemudian dia lahir sebagai manusia. Kemudian dia menjalankan hukum Taurat dan dia punya daging seperti kita, cuma bedanya Yesus punya tubuh tidak ada dosa. Yang pertama, kenapa tidak ada dosa? Karena dia seperti Alkitab ya. Roh Kudus menggunakan manusia berdosa untuk menulis firman-Nya dalam bahasa asli, bahasa Ibrani, Aramik, Yunani, tidak ada salahnya. Kenapa bisa? Karena kuasa Roh Kudus. Demikian juga Maria perawan yang tidak ada dosa, yang ada dosa, kenapa bisa mengandung ya bayi Yesus yang tanpa dosa? Karena kuasa Roh Kudus lahir secara ajaib, di mana Yesus bukan keturunan dari benih laki-laki, tapi dia keturunan dari perawan Maria. Nah, itu yang kita perlu ingat ya. Kenapa Yesus bisa lahir tanpa dosa? Jadi dia tidak seperti kita semua manusia. Dia satu-satunya manusia yang lahir tanpa dosa. Nah, kemudian yang kedua, Yesus kita lihat dalam hidupnya, dia dicobai iblis, bukan hanya sekali loh, tapi berkali-kali dicobai iblis. Ya, waktu dia mulai melayani dia dicobai, waktu dia di atas salib dia dicobai. Kalau kamu putra Allah, turun dari salib. Kalau kamu bisa turun, kami percaya kepada engkau. Dicobai. Tapi dia tidak mendengarkan godaan-godaan iblis. Jadi dia lulus 100% dan itu sebagai bukti dia tidak ada dosa. Nah, karena dia tidak ada dosa, maka dia bisa menanggung dosa kita di atas kayu salib. Karena dosa yang membuat kita mati. Yesus tidak ada dosa. Kenapa dia mati? Dia mati karena dosa kamu dan saya. Yang kita lihat ya. Yang berikutnya, Yesus kenapa dia mati? Karena dia rela mati. Manusia tidak ada yang rela mati. Kalau kita sakit, kita berobat. Yang ketiga, Yesus mati, dia menelan maut, dan kita mati, kita ditelan maut. Itu bedanya. Tapi Yesus, dia bukan hanya mati, tapi dia bangkit dari kematian. Itu membuat ya kita sekarang ya punya suatu harapan ya bahwa kita percaya Yesus, kita percaya pada saat Yesus datang kedua kali, dia akan memberikan kita tubuh mulia. Ya, tubuh mulia itu tubuh yang tidak pernah lagi berdosa, tubuh yang tidak pernah lagi menderita, tubuh yang tidak pernah lagi bagaimana? Ya, mengalami kesusahan. Ya, kalau boleh dikatakan itu super body ya. Tubuh yang sempurna, ya, tubuh yang hidup selama-lamanya. Ya, kalau kita lihat di sini, kita semakin menanjak, ya, dewasa atau umur semakin tua, tubuh manusia itu semakin lama semakin lemah. Kita jarang ya melihat foto kita beberapa tahun yang lalu. Tapi kalau kita perhatikan foto-foto orang terkenal 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu,
Berbeda ya dengan dia di zaman sekarang. Ya, saya perhatikan fotonya Presiden Jokowi tahun 2014, pertama dia menjadi presiden, masih muda. Kalau sekarang sudah kelihatan tua, ya kan? Nah, dulu kalau kamu lihat ya foto dari ayah saya, ya waktu dia masih muda, dibandingkan sekarang umur 94, jauh berbeda. Ya. Jadi kita lihat, kenapa tubuh manusia itu seperti itu? Bahkan ada yang sakit sampai mati kan? Seperti ayahnya Sherlyn kan? Sakit gula. Kemudian dia bukan sudah terlalu tua umurnya, tapi sudah dipanggil pulang ke rumah Allah Bapa. Itu kenyataannya, ya, bahwa tubuh kita ini tubuh yang sementara. Jadi ya kalau kita melihat di sini ya, bahwa Yesus sudah menjelma menjadi manusia, dia sudah menjadi juru selamat, dia sudah bangkit dari kematian. Jadi waktu Yesus bangkit dari kematian, dia menampakkan diri kepada muridnya selama 10 kali dalam waktu 40 hari. Dia naik ke sorga. Ya, setelah dia naik ke sorga 10 hari, dia mengatakan janji yang perlu kamu terima. Dengan sungguh-sungguh kamu orang percaya tidak boleh pergi dari Yerusalem. Dan muridnya itu berkumpul di ruang atas, seperti kita di ruang atas sekarang ini. Ada 120 orang, mereka berdoa selama 10 hari. Kemudian pada hari ke-50 setelah Paskah disebut hari Pentakosta. Ya, maka Roh Kudus dikirim oleh Allah Bapa melalui Tuhan Yesus. Nah, inilah pasal yang ke-8 yang kita pelajari. Anak-anak Allah hidup ya oleh Roh Kudus di dalam Kristus. Ini judulnya dari ayat 1 sampai ayat 17. Kalau kamu dan saya sudah percaya pada Yesus, kamu dan saya adalah anak-anak Allah, dan kamu dan saya hidup oleh kuasa Roh Kudus loh di dalam Yesus. Ini penting sekali ya. Mari kita lihat ya. Ada hal-hal yang dapat kita lihat ya, dari pasal 8 ayat 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Mari kita lihat ya. Tadi kita sudah sampai ya pada ayat keempat. Sekarang kita coba baca ayat kelima. Ayat kelima ini mengatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Artinya begini, kalau kita sudah percaya Yesus, kita memikirkan hal-hal dari roh. Kalau tidak percaya Yesus, pasti tidak bisa memikirkan hal-hal dari roh, memikirkan hal-hal dari daging. Ini ada kontrasnya. Yang kedua, kalau kita lihat ya, kita kenapa bisa berpikiran rohani? Karena jiwa kita jiwa Roh Kudus. Kalau orang yang tidak punya Yesus, mereka tidak punya Roh Kudus, mereka berjiwa kedagingan. Ingat baik-baik ya. Kemudian yang ketiga, apa gunanya ya kita sudah percaya Yesus, kita diberi Roh Kudus yang di ayat 6. Mari kita baca ayat 6. Ayat 6 di situ dikatakan karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai. Jadi di sini ya, orang yang tidak punya Tuhan Yesus, dia rohaninya mati. Kemudian orang yang punya Tuhan Yesus, rohaninya hidup. Ya, itu perbedaannya. Kemudian yang keempat ya, di ayat 7. Ya, di ayat 7 mari kita baca, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Nah, penting ya. Jadi di dalam roh kita tidak lagi menjadi musuh Allah. Tetapi ya, orang yang tidak percaya Yesus dia tetap menjadi musuh Allah. Ini penting sekali ya, bahwa orang yang tidak percaya kenapa menjadi musuh Allah? Karena mereka berdosa. Tidak mau menerima pengampunan dosa, tidak berdamai dengan Allah. Kalau tidak berdamai, mereka disebut musuh Allah. Kemudian di dalam roh, dalam pasal 8 ayat 7, kita bisa takluk, taat kepada hukum Allah. Ya. Kalau tidak percaya, tidak takluk, tidak taat kepada perintah-perintah Allah. Jadi penting di sini ya, tidak dapat taat, tidak dapat tunduk kepada perintah Allah. Jadi dalam pasal 8 ayat 7 ada 3 hal loh. Ya, apa bedanya antara orang yang sudah di dalam roh dan orang yang tidak di dalam roh? Kemudian kita bergerak pasal 8 ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Apa itu maksudnya berkenan kepada Allah?
Orang yang hidup di dalam roh, orang yang tidak hidup dalam dapat berkenan. Yang tidak hidup dalam roh tidak berkenan pada Allah. Apa artinya berkenan ya? Apa artinya berkenan? Sering kita dengar kan? Pernah nggak melihat orang berbuat sesuatu yang tidak berkenan pada kita? Contohnya, kalau kamu sebagai guru, kamu sedang mengajar, terus anak-anaknya ngomong, tidak berkenan. Artinya apa? Tidak membuat kita senang. Paham ya? Jadi kalau kita di dalam Tuhan Yesus, kita bisa hidup ya menyenangkan Tuhan. Kemudian yang ke-9, ya kontrasnya di ayat 9. Mari kita baca ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi kalau kita sudah percaya Yesus, ya, satu, Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Kita di sini dikatakan menjadi miliknya Tuhan Yesus Kristus. Dan tubuh yang kita punya di dalam diri kita ini, ya, bukan lagi tubuh yang hidup ya diperhamba dosa, tetapi tubuh yang sudah mati terhadap dosa. Ya, saya sudah jelaskan ya bahwa tubuh kita ini sudah mati terhadap dosa. Dalam pasal 7 dikatakan orang Kristen menganggap hukum Taurat itu seperti suami yang sudah mati, sehingga istrinya yang masih hidup itu tidak dianggap berzina kalau menikah lagi. Dan kalau kita ya sudah mati terhadap dosa, apa buktinya? Kita hidup untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan loh. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ke-12 di ayat 10. Nah, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati terhadap dosa, ya. Tubuh mati ya karena dosa, tetapi roh adalah roh yang menghidupkan, ya, adalah roh kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi di sini ada 4 hal yang diajarkan, yaitu kalau kita sudah di dalam Kristus, kita hidup di dalam Kristus. Kalau orang belum percaya, dia tidak bisa hidup di dalam Kristus. Kemudian kehidupan orang yang tidak percaya adalah kehidupan yang penuh dosa. Kehidupan orang yang percaya adalah hidup yang benar. Ya, di sini dikatakan hidup dalam kebenaran. Dan kenapa kita bisa hidup benar? Karena Roh Kudus itu diam dalam diri kita. Jadi penting sekali ya, kamu dan saya yang sudah percaya Yesus, dalam diri kita ini ada Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu menuntun kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi di sini kita sudah belajar 15 hal. Kemudian hal yang ke-16 itu di ayat 12. Mari kita baca. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Ini maksudnya begini ya. Kalau kita sekarang sudah hidup di dalam Kristus Yesus, kita tidak lagi berhutang pada daging, tetapi ya kita di sini melihat orang yang tidak hidup dalam Kristus, dia berhutang pada daging. Maksudnya apa? Kalau orang tidak percaya pada Yesus, tiap hari itu dia ingin ya memuaskan kedagingannya. Ya, sedangkan kalau kita hidup dalam Kristus, ya tiap hari kita inginnya menyenangkannya Tuhan kita. Ya, itu yang ke-16 kontrasnya. Kemudian yang terakhir ya kontrasnya di ayat 13, mari kita baca. Ayat 13 di situ dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi di sini ya kita melihat satu hal yang penting, bahwa kita di sini ada mendapatkan bantuan ya dari kuasa Roh Kudus. Ya, ayat 14, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Jadi di sini ya kita lihat ya, kita tidak lagi ya hidup ya di dalam kemampuan diri kita sendiri. Jadi kalau kita sudah percaya Yesus, apa kelebihannya dengan orang yang belum percaya Yesus? Kita menjadi orang yang sudah punya Roh Kudus, dan Roh Kudus ya menjadi apa? Penolong kita loh. Kita mendapat bantuan dari Roh Kudus. Sehingga apa yang terjadi? Kalau kita dibantu Roh Kudus, maka kita bisa melakukan sesuatu yang melampaui kemampuan kita loh. Paham? Kalau kamu belum percaya Yesus, kamu mungkin hanya bisa melakukan hal A, B, C, dan D. Paham ya? Tetapi setelah kamu percaya Yesus, kamu dimampukan melebihi ya kemampuan kamu secara alami. Contohnya para rasul. Mereka backgroundnya
itu adalah orang-orang sederhana. Dari nelayan kan. Tetapi setelah mereka menerima kuasa Roh Kudus, mereka menjadi pribadi yang berbeda. Sehingga Petrus, dia pertama kali berkhotbah mengabarkan Injil. Jadi orang yang bertobat itu 3.000 orang loh. Bayangkan ya, waktu Yesus melayani, tidak dikatakan Yesus berkhotbah ada 3.000 orang bertobat. Karena dia dipakai oleh Allah Roh Kudus. Jadi ingat baik-baik ya, setelah kamu dan saya percaya Yesus, kamu punya apa? Kamu punya hidup kekal, betul. Kamu juga punya Roh Kudus. Roh Kudus itu apa? Sebagai penolong kita. Dalam ayat 13, 14, dan yang terakhir ya, kalau kita punya Roh Kudus, hidup kita pasti bagaimana menuju hidup yang kekal. Nah, kita lihat ya ayat-ayat 15, 16, 17. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, kata Aba itu bahasa Ibrani dan bahasa Aramik ya. Diterjemahkan jadi Bapa. Kemudian kalau kita lihat ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi penting sekali ya. Nah, kenapa kita disebut roh anak-anak Allah? Karena Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Dikatakan ya bahwa orang Kristen tubuhnya adalah rumah Roh Kudus. Rumah Roh Kudus artinya Roh Kudus tinggal dalam kita. Kenapa Roh Kudus mau tinggal dalam diri kita? Karena kita sudah disucikan dari dosa. Itu yang penting ya. Dan Roh Kudus tinggal karena apa? Kita ini milik Dia, miliknya Allah. Paham ya? Jadi jangan kamu ya tiap pagi bangun, oh saya ini nama saya A, ya status saya A. Itu salah loh. Kalau kita terus ya berpikir ya seperti itu. Sebenarnya kita ini memang A, tapi di dalam diri kita ada Roh Kudus yang ingin menuntun kita ya menjadi pelayannya Allah. Seperti yang Dia inginkan. Ada tugas-tugas yang perlu kita jalankan. Kemudian kita di sini ya menjadi saksi ya sebagai anak-anak Allah karena Roh Kudus ada dalam diri kita. Ayat yang terakhir, dan jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, dengan Tuhan Yesus Kristus, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Ini yang terakhir ya. Kalau kita sudah di dalam Kristus, kita diberi tugas ya menjadi, kalau kita baca ya di dalam Roma 12, satu ayat yang selalu disebut ya dalam doa persembahan. Ya. Karena itu saudara-saudara, Roma 12 ayat 1 dan 2. Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu bukan sebagai persembahan yang hidup, tapi korban hidup yang kudus, yang menyenangkan Tuhan. Itu adalah, nah kalau kamu lihat di sini adalah pelayananmu yang sejati. Ya, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang menyenangkan Allah, dan yang sempurna. Jadi penting sekali ya, kalau kita ya sudah di dalam Kristus, kita hidup oleh Roh Kudus di dalam Kristus Yesus. Yang terakhir, kita bisa menjadi ya korban hidup. Kenapa disebut korban hidupnya? Ini istilah yang tidak umum. Korban itu pasti mati. Ya, living sacrifice. Korban pasti mati. Kenapa dia hidup? Ya. Kita seharusnya mati, tetapi kenapa kita hidup? Karena Yesus mati untuk kita, sehingga kita tidak mengalami kematian dan kita hidup. Itu namanya korban hidup. Yesus itu dikorbankan, dia harusnya mati, tapi dia hidup kembali. Dia juga korban hidup. Dia korban hidup, kita korban hidup. Nah sekarang, karena Yesus itu telah mengorbankan nyawanya, supaya kita hidup, dan Yesus itu yang sudah mengorbankan nyawanya, bangkit dari kematian, dia sudah di surga. Sekarang dia ada di surga secara fisik. Tuhan Yesus tidak ada lagi di bumi. Padahal di dunia ini banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh Tuhan Yesus. Siapa yang bisa melakukannya? Orang percaya. Kamu dan saya. Kamu bisa menjadi mulutnya Yesus. Kamu bisa menjadi tangannya Yesus. Kamu bisa menjadi kakinya Yesus. Ya, ada satu hal yang perlu kita doakan ya.
supaya satu saat nanti bahwa sekolah Kristen Kalvari itu bisa menjadi tempat untuk memuliakan Tuhan. Dengan cara anak-anak yang bersekolah di situ bisa ke gereja untuk percaya Yesus. Itu yang pertama. Karena sekarang sangat menyedihkan, sedikit sekali anak itu. Ya, hanya beberapa orang, tidak lebih dari 10 jari loh. Paham? Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, guru-guru yang mengajar di sekolah Kristen Kalvari juga perlu kita doakan satu saat mereka bukan hanya datang berkebaktian, mereka juga bisa melayani sekolah minggu. Ya kan? Jadi dengan demikian ya bisa menjadi korban hidup, menggantikan Tuhan Yesus untuk memajukan apa? Gerejanya. Memajukan apa? Gerejanya. Jadi kita ya kalau melihat ya Tuhan Yesus di bumi, apa yang kamu lihat? Gereja. Kalau gerejanya suam-suam kuku, siapa yang sedih? Tuhan Yesus. Ya kan? Kalau gerejanya nggak maju, siapa yang sedih? Tuhan Yesus. Ya, karena kita tidak bisa menjadi korban hidup untuk memuliakan Dia. Jadi malam ini kita sudah belajar ya banyak hal ya. Yang pertama apa? Kita belajar bahwa di dalam Kristus ada gunanya. Yang pertama apa? Di dalam Kristus sudah ada penebusan. Yang kedua, di dalam Kristus dosa tidak dihukum. Yang ketiga, di dalam Kristus bebas dari hukum Taurat. Hanya perlu menjalankan 2 saja dan 10 hukum. 10 hukum dijalankan, yang 2 apa? Baptisan dan perjamuan kudus. Di dalam Kristus tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Pasal 91, di dalam Kristus kita diberi kebenaran. Dan kita sudah belajar juga apa saja yang tidak bisa dilakukan oleh hukum Taurat. Banyak ya. Hukum Taurat tidak bisa membebaskan kita dari dosa. Hukum Taurat tidak bisa membuat kita selamat. Bahkan hukum Taurat ya membuat orang tidak percaya dibinasakan. Nah, sedangkan hukum Taurat fungsinya untuk orang yang percaya sebagai apa? 1. Tongkat. Sebagai apa? Terang. Sebagai apa? Guru les yang menuntun ya, sampai anak itu akil balik dan bisa menjadi ahli waris. Ada 3 fungsi. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ya, hukum Taurat tidak bisa dijalankan manusia. Kenapa? Gak bisa. Apakah hukum Taurat ini tidak baik? Enggak, hukum Taurat baik. Kenapa nggak bisa dijalankan? Manusianya error. Manusianya apa? Error. Nanti kalau kita punya tubuh mulia, hukum Taurat tuh nggak masalah, 100% bisa kita jalankan. Ngerti? Kita error. Nah, dengan demikian bagaimana cara Allah menyelamatkan kita? Dia mengirim Yesus. Yesus bukan hanya mati untuk dosa kita, tapi Dia hidup menurut hukum Taurat 100%. Sebagai bukti dia tidak ada dosa, dia menanggung dosa. Sehingga siapa yang percaya Yesus, bukan hanya Yesus mati, tapi Dia berikan kita nanti tubuh mulia. Tubuh mulia yang bisa 100% menjalankan hukum Taurat tanpa cacat, tanpa celah. Nanti ya, waktu Yesus datang kedua kali, Dia dirikan kerajaan 1000 tahun. Kita punya tubuh mulia, hukum Taurat. Bagaimana? Bisa dijalankan? 100%. Ya, kita tidak lagi punya tubuh yang error. Penting ya? Ini ilustrasi yang bagus ya. Waktu saya berbagi komputernya Esra. Ya, tidak ada ilustrasi yang lebih bagus daripada itu. Kemudian hidup dalam roh. Tadi saya jelaskan ya, ada 18 item. Ada berapa? 18 item. Jadi Alkitab ini begitu kaya loh. Bukan poin A, poin B, poin C hanya 3 poin. Bukan, begitu kaya. Cuma manusia malas untuk mempelajarinya. Ya, sehingga Alkitab yang begitu kaya membuat kita bisa bagaimana menjadi anak-anak Allah yang mewarisi ya, seluruh bumi kelak bersama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dalam waktu yang singkat kami dapat belajar begitu banyak hal akan kekayaan, keajaiban dari firman-Mu. Kami tahu semua ini adalah karena Roh Kudus yang menjadi maha guru kami,
yang memberikan kami pencerahan, penerangan, iluminasi, sehingga kami dapat semakin mengasihi Engkau. Karena kami tahu firman-Mu tidak terbatas. Tapi kami yang terbatas, dibantu oleh Roh-Mu yang kudus, yang tidak terbatas, kami bisa memahami. Ya Bapa, tolonglah kami untuk terus belajar firman-Mu. Jadikanlah kami sebagai korban hidup yang bisa menjadi anak-anak-Mu yang memuliakan nama-Mu di muka bumi dengan menjalankan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus di muka bumi. Ampunilah dosa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih dan berdoa. Amin. Mari kita berdiri, kita akan menyanyi lagi yang terakhir. Ku memilih Yesus, ya. Nomor 325. 325. Ku memilih Yesus. Ku memilih Yesus, bukan harta, dan Dia milikku melebihi semua. Ku memilih Yesus, bukan ladang, biar tangannya yang menuntunku. Ku tak mau jadi raja penguasa yang dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus, lebih indah dari semuanya. Ku memilih Yesus, lebih mulia, setia padanya, dan puaskan jantungnya. Ku memilih Yesus, lebih indah, dan muliakannya penuh setia. Ku tak mau jadi raja penguasa, tapi dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus, lebih indah dari semuanya. Tuhan lebih indah, lebih manis dari bunga bakung ataupun madu. Jiwa dahagaku hampiri Dia, denungkannya sungguh indahlah. Ku mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus, lebih indah dari semuanya. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus
dan kasih dari Allah Bapa, bahkan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya untuk memuliakan Allah kita Tritunggal. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia